Saya Marina Feridiana Anggai, mahasiswi PPG, siap mengikuti PPL. Oke lah, selamat sore semuanya. Hari ini kita ketemu lagi. Nah, Ibu punya kesempatan untuk hadir di kelas ini. Memang ini jam terakhir, ya pasti ya. Seperti biasa lah, jam terakhir pasti kalian capek, ya kan? Karena sudah mau pulang kan. Nah, tapi ya Ibu berharap kalian masih bisa semangat. Ini kelas kalian untuk persiapan Ibu PPL. Tapi hari ini kita tetap belajar seperti biasa, jadi materinya tetap bisa dibahas. Nah, sebelum memulai, ya Ibu berharap Ibu langsung doa dulu. Oke, silakan. Pimpin doa. Sebelum berdoa, mari kita nyanyikan lagu Glory Be to God. 1, 2, 3. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. Great Jehovah, three in one. Glory, 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 one eternal ages run. Oke, silakan duduk semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk, tapi sebelumnya silakan disiapkan dulu ketua kelas. Berdiri. Greetings, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Maaf, ya. Baik, hari ini Ibu akan masuk ke materi kita. Sebenarnya ini materi udah pernah kita bahas, cuma Ibu sedikit kembali lagi. Apakah kalian masih mengingat materi kita? Ini kan mengenai konsep hak asasi manusia. Ada yang nggak masuk hari ini? Enggak ada, Bu. Semuanya masuk. Semuanya masuk. Iya. Yang izin juga nggak ada, izin pula nggak ada. Oke, baiklah. Oke, kira-kira karena kita sudah pernah membahas sebelumnya tentang materi konsep hak asasi manusia, nah, Ibu mau nanya ke kalian, masih ada yang ingat nggak materi kita sebelumnya? Ada yang tahu definisi HAM atau ada yang masih ingat apa itu HAM? Coba kamu, masih ingat nggak? Hak itu kayak seperangkat hak yang dimiliki oleh kita semua, Bu. Dan itu hak itu tidak boleh dilanggar, dikurangi gitu. Terus dia bersifat universal, Bu. Jadi semua orang kapan aja, di mana aja itu ada hukumnya. Oke, baiklah ya. Jadi kalau bicara HAM, berarti kamu sudah bisa sedikit menggambarkan konsep HAM karena ini materi sudah pernah kita bahas kan sebelumnya. Terus Ibu mau tanya, kira-kira bisa nggak kasih Ibu contoh? Apa sih bentuk pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi di lingkungan sekolah? Ada yang bisa kasih Ibu contoh nggak? Bebas, siapapun boleh jawab. Oh, kamu. Oke, silakan Iver. Apa contoh pelanggaran HAM di sekolah? Contoh sederhana saja. Saya sebelum teman saya. Kamu ngebully temanmu. Oke, secara verbal. Oke, bagus. Secara verbal ataupun fisik. Kalian pernah lihat nggak beberapa akhir-akhir ini kita melihat bahwa sebenarnya kasus-kasus pelanggaran HAM itu semakin hari semakin banyak. Ibu nggak tahu ya, karena Ibu melihat mengikuti beberapa kasus
banyak sekali kasus pembulian yang terjadi, khususnya kemarin itu sempat baca atau melihat berita itu kasus pembulian terhadap anak SMP yang akhirnya anak tersebut sampai masuk rumah sakit. Ada dengar kasusnya nggak? Pernah dengar? Yang baru, yang akhir-akhir ini viral karena anak tersebut itu dia pandai bela diri, ya kan? Nah terus akhirnya dia punya permasalahan pribadi dengan temannya yang berkaitan dengan pacar. Nah, akhirnya dia melakukan kekerasan dengan temannya. Ya, itu banyak terjadi sekarang. Makanya jangan pernah kalian kelahi gara-gara pacar. Memalukan itu. Ya, apalagi sampai nonjok anak orang. Itu nggak benar, ya. Oke, baiklah. Nah, hari ini untuk kembali mengingat pembelajaran kita sebelumnya, Ibu akan melakukan tes evaluasi melalui Google Form. Dan di sini linknya Ibu udah share ya di Teams ya. Jadi silakan kalian boleh keluarkan HP kalian semua. Gadget kalian silakan dikeluarkan. Oke, gadgetnya silakan dikeluarkan. Linknya sudah Ibu share kalau nggak salah di Teams itu di bagian link. Coba silakan. Silakan kalian klik link yang untuk evaluasi di bagian pembuka. Jadi yang di bagian persepsi, bukan di bagian penutup ya. Silakan. Ibu akan respon yang sudah masuk dulu ya. Ini sudah ada 25 orang yang sudah masuk. Oke, kita perhatikan di sini. Dari apa yang dijawab oleh teman kalian. Ini punya Reva dulu Ibu tampilkan. Nah, di sini nomor 1, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Ya, di sini jawabannya benar ya, hak dasar yang melekat pada semua manusia karena mereka manusia. Ini sebenarnya materi kita sebelumnya. Jadi kalian masih ingat tentang definisinya. Yang kedua, berikut ini yang bukan termasuk faktor eksternal. Nah, ini salah. Jawabannya itu adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, kalau sisanya ini adalah nih eksternal, sedangkan ini internal. Selanjutnya, mengapa penting untuk mengkaji kasus pelanggaran HAM? Nah, mengkaji itu menelaah ya, agar dapat memahami dampak dan pelanggaran yang terjadi serta mencegahnya di masa depan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Makanya Ibu masukkan materi ini yang sekarang itu adalah tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Tujuannya apa? Untuk kita mengkaji, menelaah, menganalisis. Nah, apa dampak dari yang namanya kasus pelanggaran HAM? Nah, di tim sekalian itu Ibu sudah upload lembar kerja peserta didik. Jadi di situ sudah ada 2 kasus perbandingan. Yang pertama itu adalah kasus di Indonesia dan yang kedua itu adalah kasus yang di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Nanti kalian disuruh bandingkan. Nanti Ibu akan izinkan kalian untuk menggunakan gadget, silakan gunakan laptop kalian, silakan gunakan pad kalian karena kita akan ada yang namanya kerja kelompok, ya. Baik, selanjutnya faktor terjadinya pelanggaran salah satunya itu dikarenakan apa? Karena ada pemimpin yang otoriter. Nah, kita pernah mengalami kasus ini 98 dengan adanya pemimpin yang otoriter akhirnya menyebabkan terjadinya bentrokan antara aparatur negara dan juga mahasiswa. Ini salah satu contoh. Kalau yang lain kan ini tidak termasuk. Nih, faktor penyebab. Ini bukan faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Selanjutnya, manakah di antara berikut yang merupakan contoh hak sipil dan politik dalam kategori hak asasi manusia HAM, yaitu hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Oke, baik. Masih ingat, berarti dari beberapa jawaban kalian yang Ibu perhatikan, kalian sudah cukup paham, ya. Tapi masih ada satu pertanyaan yang khusus untuk Reva, ini salah, nggak masalah. Nanti sisanya akan Ibu evaluasi lagi, Ibu akan lihat berapa skor kelas ini rata-ratanya. Nah, sekarang tugas kita itu adalah, ya, kita akan masuk ke materi yang akan kalian diskusikan. Jadi Ibu akan tampilkan di sini adalah bentuk KKBD. Kalau nggak salah Ibu sudah sharekan ke kalian di Teams. Dan kali ini Ibu akan tampilkan. Ibu sudah tampilkan ya. Ini kalian nanti silakan kalian perhatikan dulu. Ini apa yang harus kalian kerjakan. Ini materinya itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi yang kita bahas itu adalah kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Di sini diharapkan kalian itu bisa memahami ya. Di sini akan dibagi menjadi diskusi kelompok kecil mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan di sini kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM secara benar dan tepat. Nanti di kasus itu sudah ada bentuk-bentuk pelanggarannya. Silakan dianalisis. Kalian boleh searching lagi untuk menambah referensi dalam pembuatan poster kalian. Yang kedua, di sini juga kalian diminta untuk menganalisis nih faktor-faktornya nih. Apa sih faktor penyebab bisa terjadinya pelanggaran pelanggaran HAM pada kasus yang sudah Ibu share ke kalian. Yang ketiga, nah, kalian silakan tuangkan ke dalam aplikasi Canva. Nih, ya.
dampak pelanggaran tadi, dan yang terakhir itu nanti kalian akan ada presentasi singkat. Ibu akan pilih 1 atau 2 kelompok, kalau memungkinkan 2 kelompok, tapi kalau nggak memungkinkan 1 kelompok saja. Nanti akan presentasi singkat ke depan. Jadi itu yang akan Ibu suruh maju untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya, nah ini lembarnya, ini kasusnya. Harusnya dari kasus kalian sudah bisa melihat perbandingannya. Sebentar Ibu besarkan, nggak kelihatan ya? Nah, wah ini besar banget nih. Ya. Nih, kasus pertama itu adalah kasus pelanggaran HAM di negara Sudan Selatan, yaitu kasus mengenai perang saudara. Di sini secara garis besar Ibu sudah tuliskan apa penyebabnya, tapi silakan kalian eksplorasi lagi, kalian cari lagi sendiri menggunakan gadget kalian untuk menambah ini informasi mengenai kasus ini. Nah, tugasnya apa? Kalian diminta untuk jelaskan dulu kasus pelanggaran itu terjadi itu karena apa secara rinci. Terus identifikasi jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus tersebut. Sini di soal ini sebenarnya sudah ada identifikasinya, tinggal kalian kembangkan saja. Ini sudah ada, kalian bisa mengambil dari sini, tapi tinggal kalian kembangkan saja nanti untuk memperkuat data yang akan kalian tampilkan di poster. Selanjutnya ini kasus pelanggaran HAM yaitu di negara Indonesia, khususnya kasus kerusuhan Mei 98. Kalau ini datanya banyak banget. Kalau kalian mau, nanti kalian bisa cari beberapa berita atau artikel atau jurnal yang memang khusus mengangkat tentang kerusuhan Mei 98. Dampaknya bagi negara kita itu apa? Ini luar biasa, ini banyak banget. Kemarin malam aja Ibu baca, ini banyak sekali kasusnya. Bahkan melibatkan suatu unsur-unsur pelanggaran HAM pribadi sehingga sampai ya melanggar hak asasi wanita khususnya. Jadi yang banyak korban itu kasus kerusuhan Mei 98 itu adalah rata-rata wanita. Ya, itu jadi silakan kalian baca. Sebenarnya ini agak sedikit sensitif, tapi karena ini materi dan kalian juga perlu tahu, jadi silakan nanti kalian baca kembali. Nanti sambil Ibu awasi kalian. Nah, tugasnya apa? Kalian di sini juga diminta untuk menjelaskan secara rinci mengenai kasus tersebut. Terus yang kedua ini, apa yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional untuk mendukung perubahan di negara Indonesia? Silakan cari. Adakah dukungan yang diberikan oleh negara di luar Indonesia dengan kasus ini? Jadi itu 98 itu cukup besar ya kasusnya ya, sehingga kita sebenarnya dapat dukungan internasional. Dukungan dalam arti apa? Mereka yang mengalami kekerasan atau mereka yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia itu haknya dibela oleh pemerintah di luar, bukan Indonesia pada saat itu. Karena kita masih masa transisi perubahan, jadi banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam. Nah, selanjutnya apa lagi yang harus kalian lakukan? Nah, ini kalian tuangkan dalam pembuatan poster gambar yang mencerminkan kasus tersebut. Jadi kalau kamu masukkan ada 2 kasus ini, kamu tampilkan gambar yang sesuai dengan kasusnya. Jangan pula kasus kerusuhan Mei 98 kau masukkan kasus yang lain gambarnya, jadi tidak sinkron kan? Nah, masukkanlah gambar yang sesuai dengan kerusuhan Mei 98 dan juga konflik di Sudan. Ya. Selanjutnya judulnya yang mencolok, artinya mencolok itu tertarik orang untuk melihat. Jadi ketika kalian buat poster, terus Ibu melihat poster kalian atau orang melihat poster kalian itu udah tertarik duluan karena judulnya menarik. Nah, buatlah secara mencolok di sini. Mencolok itu seperti apa, Bu? Nah, silakan kalian lihat kriteria judul yang baik agar menarik perhatian itu seperti apa. Selanjutnya, poin-poin utama yang mencakup fakta dan dampak kasus pelanggaran HAM tersebut juga harus masuk ke dalam isi poster. Jadi bukan hanya sekedar secara definisi kalian masukkan panjang-panjang, kalian ambil inti-intinya saja, tetapi yang harus paling penting masuk itu adalah fakta dan dampaknya. Dan yang terakhir, pesan atau panggilan untuk tindakan yang bisa diambil. Ini artinya lebih ke kampanye. Ya, kampanye ajakan panggilan untuk orang bahwa ternyata melanggar HAM itu tidak baik, tidak bagus. Ini loh, dari kasus yang kami sudah angkat di dalam poster, ternyata dampaknya itu sangat memprihatinkan. Banyak sekali hak-hak orang yang dilanggar. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan ini harus ada pesan moral. Jadi tugas ini bukan hanya sekedar tugas, tapi adalah ajakan, panggilan untuk supaya kita jangan melakukan yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Nggak usah ngomong yang secara umum lah, nggak usah ngomong yang luas-luas lah kita. Kita bicara dalam konteks sekolah aja. Apa ajakan kita secara sederhana? Jangan sampai kita melanggar hak asasi orang lain. Ya. Apa ajakan kita secara sederhana? Jangan sampai yang terjadi tindakan kekerasan di sekolah. Itu sajalah hal sederhana. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk mengevaluasi bahwa kalian apakah sudah melakukan pelanggaran atau tidak, itu tanpa disadari itu kalian bisa tahu.
oh iya Bu, ternyata selama ini saya sering ngomong kasar sama kawan. Nah kawan saya senyum-senyum saja sih Bu kalau diolok-olok. Nah tak taunya itu pelanggaran hak asasi manusia, ya kan? Nah mentalnya langsung down ketika dikatakan mohon maaf, dikatakan oh kau tuh tak cantik, oh kau tuh tak pintar, atau body shaming, oh gendut ya kamu sekarang ya. Nah atau oh kok urusan sih sekarang. Nah itu kan termasuk salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dan tanpa kalian sadari kalian sering kok ngomong seperti itu mungkin ya. Tapi dianggap lelucon, buruan, dan tidak semua orang bisa menerima lelucon seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk koreksi juga. Oke, silakan. Selanjutnya catatan, di sini kalian diminta untuk bekerja sama dengan rekan kelompok serta mendiskusikan. Oke, baik, di sini ada yang mau tanya berkaitan dengan pekerjaan kalian? Bu, ya. Kelompok yang kalian pakai itu kelompok yang Inggris punya tuh? Gunakan saja kelompok satu kelompok berapa? 4 orang? 6? 6. Oke, 6 ya, harus 6 orang. Silakan gunakan saja kelompok itu. Ya, baik. Silakan kalian duduk sesuai kelompok. Karena kalian kelompoknya sudah ada, silakan duduk sesuai kelompok. Tolong diatur tempat duduknya dengan baik. Kalian Itu mau aja. duduk mana? Oke, silakan duduk sesuai kelompok. Ini sih. Dua, depannya. Satu yang kanan. Bisa dalam bentuk peraturan atau memberikan sanksi kepada pemerintah. Pada saat itu kan ada juga sanksi yang diberikan kan karena terjadinya pelanggaran HAM tersebut kan, atau ada himbauan dari negara-negara lain untuk menghentikan bentuk pelanggaran tadi. Ada 2 kasus ya, yang pertama di Indonesia, yang kedua di negara lain. Yang pertama tentang kasus perusahaan B98 dan yang kedua tentang perang saudara di Sudan Selatan. Ditampilkan ya, biar teman-teman bisa melihat. Oke, selamat siang Bu Marina dan teman-teman semuanya. Saya Natalia akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami. Nah, terdapat 2 kasus yang akan saya uraikan. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Ini adalah salah satu bentuk dari pelanggaran HAM. Nah, apa kasus yang terjadi? Kasus ini dimulai pada Desember 2013, di mana terjadi perang sipil atau perang saudara. Perang sipil ini terjadi dari siklus pembunuhan balas dendam antar etnis yang memecah belah suatu negara miskin. Nah, baik pemerintah ataupun pemberontak melakukan tindakan pembantaian etnis, pemerkosaan, pembunuhan, hingga penganiayaan juga. Terus terjadi juga penyiksaan dan pemaksaan perpindahan penduduk untuk membasmi atau menyapu bersih lawan-lawan dari suatu daerah. Nah, setelah itu dapat saya simpulkan sedikit kasus ini bermula dari krisis ekonomi yang berujung pada kesenjangan sosial antara kaum pribumi dan kaum Tionghoa. Kemudian juga muncul isu radikalisme yang membuat tindakan pembantaian dan pembasmian atau genosida terhadap etnis Tionghoa. Nah, terakhir, tentu saja dunia internasional tidak diam saja kan? Nah,
mereka itu memberikan kecaman keras. Yang pertama dari Singapura, mereka siap membuka bandara internasional Changi selama 24 jam untuk menerima para korban kerusuhan. Kemudian Taiwan, mereka juga memberikan protes kepada pemerintah Indonesia, kemudian juga mengirimkan pesawat untuk menjemput para korban kerusuhan. Nah, setelah itu ada juga dari Malaysia, mereka melakukan aksi demonstrasi untuk mendukung para korban kerusuhan ini. Nah, setelah itu ada juga sekretaris Partai Aksi Malaysia namanya Lin Juxiang. Dia juga melaporkan ini kepada Komite HAM PBB agar diselidiki dan kemudian hasil penyelidikannya dapat diadili. Terakhir, tentu saja Amerika Serikat, mereka juga memberikan kecaman keras agar Indonesia segera menghentikan kerusuhan ini. Nah, mereka juga mengirimkan kapal perangnya untuk mengangkut pergi korban dari kerusuhan ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Maka dari itu kita dapat belajar bahwa pembelajaran dari semua pelanggaran hak asasi manusia ini dapat menyadarkan semua negara dunia ini agar bisa menjaga dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Dan juga di sini ada ajakan yang kami sampaikan, sadari hak asasimu dan hak asasi orang lain sebelum kamu menulis kembali sebuah sejarah yang kelam. Oke, keren Sekian banget. presentasi dari saya. Oke, jadi tadi Angel sudah menyampaikan sedikit kesimpulan ya. Di sini ada ajakan sadari sejak sekarang bahwa hak asasi manusia itu penting sebelum kita menciptakan suatu sejarah kelam lagi. Ya, artinya setiap tindakan dan perbuatan kita hari ini itu bisa menjadi suatu sejarah. Apakah itu mau menjadi suatu sejarah yang baik atau sejarah yang kelam itu tergantung kita. Awalnya dari apa? Saling menghargai dan juga saling toleransi. Nah, itu bagus ya. Jadi itu ajakan yang cukup bagus. Oke, baik, itu sudah kesimpulan dari Angel. Ibu mau minta satu kelompok mungkin bisa mengambil kesimpulan sederhana tentang apa manfaatnya ketika kita mempelajari materi ini dan kita sudah membandingkan berkaitan dengan kasus-kasus. Ini Ibu minta tolong dari kelompok di belakang ya. Siapa yang bisa membantu menyampaikan ini saja? Hari apa, Bu? Berikan sedikit kesimpulan dari kasus yang sudah kalian bahas. Kita kan memang tentang pelanggaran HAM kan. Cuman aku rasa mereka berdua tuh cukup berbeda dengan apa pemicunya. Yang pertama, walaupun agak mirip sih. Yang pertama gara-gara etnis, yang kedua juga gara-gara etnis. Nah, tapi yang pertama, aku rasa kenapa terjadi banyak sekali hal-hal yang kita lihat sih sangatlah menjijikkan kan terjadi pas di Sudan. Itu karena bisa dibilang orang di Sudan Selatan tuh cukup tidak teredukasi. Jadi mereka tuh banyak sekali tidak diajarkan tentang misalnya HAM. Mereka jadinya ya moralitas mereka pandangan tentang moralitas tuh lebih berbeda dengan kita kan. Kita kan ya teredukasi lah kan. Mereka banyak yang miskin, mereka tak pernah diajar tentang hal seperti HAM. Nah, akhirnya pun mereka tuh lebih tidak peduli tentang apa yang mereka lakukan. Mereka merasa kalau pelaku mereka tuh bukan sesuatu yang kayak mereka tuh tidak boleh lakukan. Misalnya lah seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia pemicunya itu adalah rasisme terhadap etnis Tionghoa. Dan juga karena kemiskinan yang dirasakan oleh banyak sekali orang di Indonesia kan. Dan gara-gara kemiskinan itu banyak sekali mahasiswa terutama yang pengen komplain sama pemerintah kan. Dan gara-gara pemerintah tuh melakukan sesuatu yang cukup tidak bagus lah kan. Pembunuhan cukup tidak bagus menurut saya. Dan akhirnya pun banyak sekali yang menggunakan kekacauan ini, mereka memanfaatkan untuk untuk melakukan yang mereka mau aja kan. Mereka mau aja lakuin hal-hal seperti itu. Mereka targetnya kepada orang yang etnis Tionghoa, dan mereka walaupun memberikan alasan gara-gara etnis Tionghoa itu apalah, cuma tuh mereka tuh nggak punya alasan itu tuh cukup tidak masuk akal. Mereka tuh cuma rasis doang. Jadi sebenarnya kedua kasus ini mereka semua tuh bisa diperhatikan ketika kita lebih memiliki sikap toleransi. Kedua kasus ini tuh terjadi karena etnis. Dan menurut saya itu sebenarnya kurang penting lah. Dan kita nggak perlu pentingin tentang etnis. Jadi kalau saya bisa punya satu kesimpulan, yaitu adalah untuk bersikap yang lebih toleransi. Oke, bersikap toleransi. Terus yang kedua ya, karena kita sudah membahas tentang kasus ini dan ini perlu kalian kumpulkan tugasnya,
Nah, minggu depan nanti kita akan ada pertemuan lagi masih berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Tapi sebelum berakhir, Ibu akan lakukan evaluasi kedua. Silakan kalian ambil HP kalian. Silakan ambil gadget kalian. Sejauh mana pemahamanmu tentang materi yang hari ini Ibu berikan? Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, silakan kalian masuk ke linknya. Itu tidak Ibu kunci, kalian bisa langsung masuk dan responnya bisa langsung. Ini ya. Benar. Ya, yang esainya Ibu belum masukkan jawabannya. Karena kan dia esai kan bermacam-macam jawabannya. Jadi disesuaikan dengan jawaban ini kalian. Oke, nih. Denny sudah oke. Ya. Selanjutnya di sini Reva juga. Ya, ini Reva masih salah satu. Oke, untuk yang esainya nanti akan Ibu koreksi karena kan jawaban kalian berbeda-beda. Selanjutnya ini ada Christian Adams juga salah satu. Baik ya, ini sudah ada beberapa contoh. Minggu depan Ibu sudah upload materi di tim, silakan kalian baca kembali materinya. Dan di situ ada tagihan tugas sederhana, jadi wajib kalian baca karena sudah ada tagihan sederhana di dalam materi tadi. Sorry, batuk. Jadi sudah ada tagihan sederhana dan itu nanti akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita berakhir. Nah, setelah itu kita akan langsung doa karena kita sebentar lagi pulang. Oke, baik. Silakan kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.